Saudara, gambaran Tuhan dalam kekristenan itu bagaikan Bapa yang baik, bahkan digambarkan sebagai gembala yang baik yang menuntun kita bagaikan domba yang percaya kepada Dia, dituntun ke air yang tenang di padang rumput yang hijau. Kita nyanyikan bersama firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di jalan yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau selalu menuntunku, Tuhan. Engkaulah gembalaku yang baik, yang selalu menuntunku di jalan-Mu yang benar. Haleluya, Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dan saya tidak bosan-bosan selalu berkata bersama kicau burung pagi di kampung saya. Ini burung-burung alam liar. Saya rindu nanti akan saya bikinkan semacam tempat makan itu ya, supaya mereka eh, betah dipastori. Ya, tiap pagi itu burung itu, aduh, saya senang. Mereka sudah pagi hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama kita semua, luar biasa. Nanti saya akan bikin tiang begitu ya, terus biarlah mereka bersenang-senang di situ, menghibur. Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu, dijamalah kami semua yang hadir hari ini, diberkatilah firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang benar, esa, dahsyat. Amin. Bapak Ibu, saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, software is the best way. Sebelumnya kita mau thumbnail saya adalah kematian Absalom di bagian ke-6. Saya, lupa bahwa kisah Absalom itu di 2 Samuel 13 sampai 19 dan sudah selesai, kisah tentang Absalom di mana unhappy ending ya, sangat menyedihkan, di mana Absalom yang memberontak, mati, ditombak, tersangkut di dahan ranting tarbantin, dan betapa cintanya Daud kepada anaknya sekalipun memberontak dan tidak main-main, bisa jadi Absalom itu kalau misalkan Daud kalah, itu bisa dibunuh loh karena demi kekuasaan ya. Tetapi justru Absalom mati, Daud berteriak, "Absalom, Absalom!" Itu. Padahal Absalom itu apa? Abba, Bapa, Shalom, damai sejahtera, Bapa damai. Tetapi ya itu dia, enggak sesuai dengan namanya. Kenapa demikian, Saudara? Orang tua memberi nama itu kan pasti memiliki arti dan tujuan. Tetapi kok enggak, karakternya enggak seperti, namanya? Ya karena salah didik. Ada kontribusi Daud juga yang memupuk, eee, kebencian. Tapi inilah anak-anakku sekalian, anak-anak muda, eee, tidak ada orang tua itu dengan sengaja mau menyakiti kalian. Tidak ada orang tua yang dengan sengaja membentuk kalian menjadi pemberontak, tidak ada. Nah, ini adalah sebuah ketidaktahuan mendidik yang salah. Mulai dari Absalom sakit hati terhadap Amnon karena memperkosa adiknya Tamar, tetapi Daud sekedar marah, gitu loh. Nggak ada punishment yang diharapkan sesuai hukum. Memperkosa loh, setelah itu mengusir lagi, oke. Nah, ketika Absalom menahan sampai 2 tahun, ndak tahan bahwa dosa itu dibuahi dan akhirnya membunuh Amnon. Daud marah, Absalom lari, gitu. 2 tahun Daud oke, sudah reda, mengampuni, tapi hanya di lip service. Absalom datang, Daud ndak mau nemui, "Silahkan kau tinggal aja di Gesur," disuruh tinggal di tempat lain, di rumahnya Absalom, ndak ketemu. Kalau nggak salah 3 tahun ya, 3 tahun kemudian, eee, dia minta ketemu, perlu relasi kan Saudara, karena zaman itu kalau raja nggak berkenan ya, waduh, mati Saudara, kalau nggak berkenan orang tiba-tiba nyelonong datang gitu. Dia minta tolong kepada omnya, Yonadab atau Yoab? Yoab ya, eee, untuk temukan dengan, Yoab Yoab ya, temukan dengan Daud. 2 kali dipanggil, Yoab nggak datang, yo dibakar ladangnya, baru datang. Luar biasa Absalom ini, kenapa saya kok ketawa, memang ya hikmat juga Saudara ya, bakar aja ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan gitu. Iya. Nah, terus akhirnya Yoab, memfasilitasi Absalom ketemu Daud. Baru di situ Daud memeluk Absalom, menciumnya,
dan semacam kayak rekonsiliasi terjadi. Tetapi saudara, sudah terlanjur kepahitan itu begitu mendalam, lalu selama 4 tahun Absalom itu memprovokasi, ya. Absalom memprovokasi, rakyat Israel setiap kali mau datang ke istana, ingin menyelesaikan berbagai masalah, dia hadang terlebih dahulu, lalu diprovokasi. Nah, disitulah pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan, puji Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan, saudara ya. Apa yang saya sampaikan itu tepat dalam arti, begini, dalam arti yang saya katakan tentang, apa, KKF, komunikasi konfirmasi follow up. Nah, orang-orang Israel yang dicegat oleh Absalom percaya saja tanpa konfirmasi. Selama 4 tahun dia memprovokasi. Nah, lalu Absalom minta izin kepada, Daud untuk mempersembahkan korban, ternyata disitulah sudah mengadakan planning pemberontakan. Jadi orang-orang yang dibayar suruh teriak-teriak, Absalom raja," begitu. Di Hebron waktu itu. Daud lari. Ketika lari itulah satu bangsa tuh nangis yang ngikut Daud. Nah, terjadi peperangan dan pada akhirnya Absalom mati. Disitulah saya ngikut sedih, saudara ya. Daud ini padahal memberontak, Absalom ini terkenal bahkan disebut, eee, the beautiful man in the Bible. Itu kata-katanya, tapi sebetulnya bahasa aslinya tampan, menawan, rasa bakwan. Mati dan Daud berseru, "Absalom, Absalom!" Pulang perang, si Yoab marah, "Waduh raja, berarti kamu lebih suka saya yang mati ya, kami yang mati daripada dia." Memberontak, "Ayo bangkit." Akhirnya puji Tuhan Daud bangkit. Oke, itu singkat ceritanya. Dan hari ini saudara, kita akan melanjutkan Mazmurologia kita. Hari ini kita membahas topik ke ini, doa pada pagi hari. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Mazmur bukan Zabur. Mazmur bukan Zabur, apalagi bubur. Kenapa? Kalau Muslim jelas-jelas mereka mengatakan harus mengimani 3 kitab sebelumnya. 3 kitab sebelumnya. Apa itu sebelum Islam lahir? Berarti Kristen. Kristen berakar dari Tanakh, Taurat, Neviim, Ketubim. Nah, tapi mereka tidak mau mengakui kitab kita, selalu mengatakan palsu. Ketika ditanya, "Mana aslinya?" Belepotan, nggak bisa jawab. Terus mereka mengatakan bahwa Al-Quran menyempurnakan Alkitab. Loh, Pak Heri hati-hati. Loh, yang ini artinya begini, ini kan sebuah fakta yang terbuka, bukan fitnah kan? Betul kan Muslim bahwa Anda mengatakan kitabmu menyempurnakan Alkitab. Tetapi kami tolak itu, karena bagi kami kalian itu plagiat. Plagiat menyontek. Dan untuk supaya tidak ketahuan plagiat, maka diperlukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kan begitu, betul nggak? Daud menjadi Dawud. Salomo menjadi Sulaiman. Nah, maka dari itu sebelum, Mazmur ini kita udah membahas tentang Amsal Salomo udah selesai. Dan selalu saya katakan Salomo bukan Sulaiman karena ceritanya berubah semua. Bahkan lucunya bahwa Isa itu diserbu oleh pasukan yang akan membunuhnya. Pasukan Israel dipimpin oleh Raja Daud. Nah loh, toh timeline sejarahnya udah kacau balau, bukan menyempurnakan, ngaco kan dia. Loh itu bicara soal data. Oke. Jadi seperti itu bahwa, Mazmur bukan Zabur. Nah, kalau saya menjelaskan simpel saja Bapak Ibu, kalau, oh, ditanya, "Mana Zaburnya? Mana Injilnya? Mana, Tauratnya?" Oh, itu sudah dirangkum. Mana referensi-referensinya? Contoh yang valid di Alkitab. Tuh lihat Saudara, saya selalu ngajarkan itu, yang ada tanda-tanda bintang itu. Itu referensi. Mestinya begitu. Tetapi kalau di Al-Quran
memberikan referensi seperti seperti yang tanda-tanda bintang itu, Saudara. Seperti tanda-tanda bintang ini, nih, tanda-tanda bintang ini dijamin ndak nyangkut. Saya yakin ndak akan menyangkut. Tapi ada namanya catatan kaki, footnote, ada tahlili dan lain sebagainya. Saudara perlu sedikit mengerti tafsiran-tafsiran. Maka dari itu Elia Meron mengatakan perlu transformasi peta penafsiran yang sesuai dengan teks and konteksnya. Nah, kebetulan yang ngomong Elia Meron orang muda, ngamuk semua. Deddy Corbuzier nggak tahu menau, sok-sokan itu, "Deddy, kau kau udah nggak tahu apa-apalah, ya Deddy, semoga sampai kepadamu kau ngamuk-ngamuk, kau itu bodoh, nggak ngerti, kau Katolik, Katolik abang-abang, dan bahasamu bahasa yang, normatif, nggak ngerti soal iman Katolikmu, ya. Katolik itu cerdas-cerdas, yang keluar dari Katolik itu pasti Katolik yang nggak cerdas." Oke. Nah, Mmm, sebelum Elia Meron lahir pun, sudah banyak apologis yang mengkritisi ini salah ini tafsirannya mereka. Nah contoh gini, eee, ini ya, kalimat ini semua telah diserahkan oleh Bapa dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan seterusnya. Ini lihat, klik ada referensinya. Bahkan sampai di perjanjian lama tuh ada loh, tuh, Yeremia. Jadi perjanjian baru terreferensi, terkonek dengan PL, PL dengan PL sendiri, PB dengan PB sendiri, kayak gitu. Itu baru valid. Tetapi kalau kalian mengatakan, "Oh sudah disempurnakan," lah iya bagian mana? Tunjukkan. Bahkan Don Titan dengan gegabahnya ngomong, "Tidak ada nubuatan Yesus di PL." Waduh, dia selalu blunder dan saya yakin dia cuma cari makan kok. Ya, lagi cari makan, jadi perlu statement-statement yang seperti itu. Tapi kalau nubuatan, tidak ada nubuatan tentang Muhammad, oh sudah banyak penjelasan. Oke, saat ini kita membahas topik kita, doa pada pagi hari, Mazmur bukan Zabur, sudah saya jawab dulu ya, Mazmur itu bukan Zabur, jelas itu, udah sangat valid. Nah sekarang kita membahas tentang topik kita pagi ini, Mazmurologia pasal 5 ayat 1 dan seterusnya, doa pada pagi hari. Nah, Saudara bicara tentang saat teduh dulu. Apa itu saat teduh? Saat teduh adalah saat yang teduh. Tetapi rata-rata saya yakin 95% orang berkata, "Mana saat teduh yang paling tepat? Pagi hari, Pak." Saya setuju, karena bangun sudah fresh, tenang dulu, tidak ada tekanan dan seterusnya. Tapi itu bukan jawaban paling tepat. Ingat saat teduh adalah saat yang teduh. Memang idealnya pagi hari seperti saat ini, Saudara. Karena kita belum melakukan aktivitas, belum konsentrasi yang lain, tetapi namanya orang stres begitu bangun ingat masalahnya. Tetapi intinya begini Bapak Ibu, saat yang teduh. Saat yang teduh itu saat di mana kita bisa berduaan. Faktanya banyak pengusaha bahkan pendeta susah tidur, bangun langsung otaknya langsung teraktif gitu. Nah, dan ibu-ibu terutama ibu-ibu, mmm, begitu bangun pagi hari, dia mikir membangunkan anak, bangunkan suami, nyiapkan sarapan, banyak sekali. Malah jadi saat yang tergesa-gesa ketika pagi hari. Bangun cepat, tidur pun susah, bangunnya juga lelah. Nah, tetapi ketika jam-jam 9 pagi, jam 10 pagi, disitulah ibu-ibu, suami udah pergi kerja, anak-anak udah sekolah, dia tinggal sendirian. Nah, lalu dia nonton sinetron. Nah, itulah dia saat teduh, saat yang bisa berduaan dengan film-film India dan, sinetron-sinetron picisan Indonesia. Jadi, saat teduh adalah saat yang teduh di mana engkau bisa berduaan. Maka dari itu saya sarankan ibu-ibu kalau misalkan pagi hari terlalu berat, hanya sekedar lapor, ya lebih baik doa laporan saja. Lalu saat teduhnya adalah ketika di rumah udah kosong, mungkin kau punya pembantu, biarlah dia urusan, engkau bisa berduaan dengan Tuhan di kamar. Disitulah engkau penyembahan dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Jam berapa? Jam 10, jam 9, no problem. Jangan dikira itu bukan saat teduh, saat yang bisa berduaan. Ada seorang karyawan ya, di kantornya itu selalu ada Alkitab. Jadi ketika jam istirahat makan siang, di situ dia bisa baca Alkitab. Walaupun cuma 15 menit setelah atau sebelum makan. Nah itu saat teduh, di mana teman-temannya biasanya pergi ke mall makan atau apa, ke kantin, kafetaria dan seterusnya, dia duduk dulu di meja kantornya, dia baca dulu. Itu saat teduh. Nah, itu jauh lebih
efisien, efektif daripada engkau paksakan pagi hari. Tetapi ingat, idealnya pagi hari it's okay, saya setuju. Oke ya, sekali lagi jangan salah kaprah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, saat teduh, saat yang teduh. Nah, hari ini adalah, saat teduh adalah saat bisa berduaan dengan Tuhan. Itu saat teduh. Seringkali ada orang kalau, "Waduh Pak, ini terlalu pagi, jam 4 pagi untuk Indonesia Barat." Ya saya tahu. Ya, yang penting absen, tidur lagi, lalu nanti ketika berangkat kerja, putar lagi ini DKPI ya, doa kuliah pagi gitu ya, di situ nah engkau saat teduh itu loh, merenungkan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu dan jangan merasa tidak rohani kalau nggak bisa bangun pagi gitu. Tapi ingat ya, saya bukan kompromi untuk, bukan bermaksud kompromi menggampangkan, bukan. Saya lebih fokus kepada esensinya tuh bagaimana sih, oke. Dulu ketika istri saya menyampaikan ini di sebuah komunitas, ada ibu-ibu ngotot, "Oh enggak, kita mesti pagiin." Loh Bu, kalau ibu bisa pagi silakan, tetapi ada yang pagi itu menjadi saat bukan saat teduh, tapi saat tergesa-gesa gitu. Loh untuk apa gitu kan? Nanti kok nggak mendengar suara Roh Kudus, ya suara tergesa-gesa. Oke, jelas ya? Nah, doa pada pagi hari, mari kita belajar dari Mazmur Daud ini, doa pada pagi hari. Ini saya bagi, wah luar biasa pengetahuan firman ini ya. Ya, doa pada pagi hari Mazmur 5. Yang pertama itu Daud curhat kepada Tuhan. Saudara tahu kisah sebelumnya? Hmm, kisah sebelumnya di pasal ini 5 berarti pasal 4. Nih, pasal 4 itu kan doa pada malam hari dengan permainan kecapi, bahkan pasal 3 ketika ia lari dari Absalom. Nah, ini kita terhenti sampai, 5 hari ya, 5 konten atau 5 seri tentang Absalom itu. Kenapa saya sampaikan? Ini penting sekali, pengajaran bagus sekali. Nah, ketika dia lari dari Absalom, oke, saya udah jelaskan. Nah, kemudian kita ke-5, doa pada pagi hari. Di pagi hari ini pertama Saudara, Daud itu curhat sama Tuhan. Jadi setelah memuji Tuhan, ayat 1 sampai 4. Jadi Daud curhat sama Tuhan. Pertama untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Tulit, tulit, titituit, titituit. Dari situ dia menyampaikan mazmurnya. Berilah telinga kepada berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar ini. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Jadi ketika saat teduh, Tuhan mendengar. Kenapa? Hati kita lagi netral. Memang sekali lagi idealnya pagi. Kita bangun, kita fresh, dengar, terus kita duduk diam, kita lebih peka gitu ya. Engkau mendengar seruanku pada pagi, aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Oke. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat akan menumpang padamu. Jadi dia curhat, Saudara, yang pertama. Kenapa curhat pagi hari? Malam dia juga berdoa, pagi juga berdoa. Hebat nggak, Saudara? Jadi nggak sekedar kita ini banyak orang Kristen doanya ikut-ikutan kayak Islam 5 kali sehari. Apa itu? 1, makan pagi, 2, makan siang, 3, makan sorry. 1, ya, bangun pagi, 2, makan pagi, 3, makan siang, 4, makan malam, 5, sebelum tidur. Itu pun cuma laporan lalu Tuhan dijadikan satpam. Tuhan jagailah hidupku, jagailah perusahaanku, Tuhan dijadikan satpam, nggak ada intimisi, nggak ada ngobrol-ngobrol. Ini Daud lain Saudara, belajar sama Daud. Daud dikejar-kejar Absalom, pada malam hari dia curhat, pagi hari dia juga curhat, tetapi di situ ada puji-pujian dan pengakuan. Pertama dia curhat tadi ya. Nah, begitu Saudara. Jadi bukan sekedar laporan lalu Tuhan dijadikan satpam gitu. Nah, kemudian bagian kedua, tidak
oh ini salah ini, tidak ada dusta, ya saya tulis, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Ini saya harus langsung saya ini ya, oke. Tidak ada dusta. Nah, tuh terima kasih Tuhan untuk penemuan kafir yang luar biasa dan terima kasih untuk yang memberkati saya sehingga puji Tuhan bisa kredit tap. Jadi udah hampir selesai. Tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Ada amin nggak Bapak Ibu? Ini saya siapkan supaya langsung, soalnya kalau saya tunda bisa lupa. Tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Mari ayat 5 sampai 6. Ya, 5 sampai 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Sebetulnya ini adalah nyanyian untuk para pengejar-pengejarnya untuk pemberontakan si Absalom anaknya. Jadi hati-hati, perkataanmu bisa jadi nubuatanmu, perkataanmu bisa diurapi loh. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan menipu. Absalom kan melakukan penipuan tuh. Ketika di pintu gerbang orang Israel mau datang kepada Daud, dia ngomong, stop, kamu tuh gak akan digubris, bapakku tuh, masa kamu gak percaya, aku tahu bapakku begini, mending oke, kamu ada masalah apa? Wah semuanya, wah Absalom tuh udah ganteng, kayak Jenderal Kim, ya, saya ngakui diri sendiri, ya, ganteng kayak saya kalau dilihat gimana saudara dari jarak kilometer pakai sedotan. Nah, nah itu nipu. Jadi, tapi Bapak Ibu, saya simpulkan, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Kenapa saya mengatakan gini? Karena saya ini adalah, menyimpulkan ini dari pengalaman hidup. Aku bersaksi dalam hal ini. Bersaksi dari kata saksi, yaitu orang yang melihat bukti dan orang yang mengalami. Saya ngalami. Saya difitnah, ada orang bergerilya di jemaat, saya tahu sampai waktu itu. Waduh, mengerikan sekali saudara. Mau bilang sakit hati, tapi saya buang-buang jauh. Saya udah ngomong, ini nanti yang hilang 1, 2, 3, 4, sekitar 5 atau 6 dan tepat saudara. Dan saudara tahu biasanya caranya gini, pergi ke pemimpin, "Coba, buktikan jemaat yang ini, bilang, apakah saya pernah datang kepadamu? Apakah" "Oh enggak," begitu. Lalu saya mendengar sendiri rekaman yang mulia, "Hati-hati kamu, hati-hati masih banyak itu pendeta hari ini. Dia itu dusta, kami mau menyelamatkan dari pendeta pendusta." Wih sakit rasanya dan itu bisa alasan yang tepat untuk saya sakit hati. Tahu nggak saya bilang, "Jangan disebar, rekaman itu jangan disebar, biar saja. Kalau kau nggak mau hapus, simpan saja, jangan disebar." Saudara, dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Dan tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Alhasil saudara, belum 2 minggu memberontak, pecah lagi 2. Yang mecah ini juga dulu menghina kami dengan mengatakan, "Silahkan membangun dengan cara Tuhan." Saya disuruh deketin gubernur, saya disuruh bikin ini untuk mendekati, wali kota ini karena dia deket dan seterusnya ya. Oh enggak Pak, nanti dulu kita belum siap semuanya ini kan. Saya tidak anti proposal, kalau disuruh ya saya pasti akan lakukan. Cuma kan ini, sertifikat belum ada, ini belum siap dan lain sebagainya. Wah saya dibilang, "Oh pendeta nggak gerak cepat ini." "Pak kita pakai cara Tuhan." Dia keluar grup lalu mengatakan, "Silahkan membangun dengan cara Tuhan." Saudara, menyakitkan enggak saudara? Sangat menyakitkan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan apalagi diberkati Tuhan. Tidak ada. Amin, enggak amin, saudara, amin. Iya, betul nggak? Amin, enggak amin, saudara? Harus amin. Dan itu saya alami, saudara. Waduh, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Karya Tuhan itu dahsyat. Oke, karya Tuhan itu dahsyat. Saya tidak akan pernah
bosan-bosan saya bersaksi. Karya Tuhan itu luar ajaib dan goib. Tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Awalnya mereka, wah dikit-dikit, upload Facebook, upload. Saya cuma senyum-senyum. Sekarang udah nggak pernah, Pak, Bu. Tetapi karya Tuhan, di mana saya dibilang pendeta bohong saat ini, saudara. Dulu saya bingung, Tuhan ini mau bangun di mana? Saya ibadah itu numpang-numpang, saudara. Dari sewa sampai numpang-numpang. Diusir, saudara. Wah, ceritanya panjang. Diusir. Waduh, dari garasi di kebun, numpang, terus bisa sewa. Sewa pun murah sekali. Murah sekali. Sampai kehilangan, saudara. Orang tuh ngelihat tempat. Tapi saya enggak, tetap ngomong suatu hari. Lalu, saudara, mukjizat terjadi. Sudah pernah saksikan ya? Mukjizat terjadi. Nah, tanah luas sampai saya bingung. Dulu kita mau bangun di mana, sekarang bangun bagaimana. Tetapi kalau kita ada di tracknya Tuhan, saudara, sekarang tahap pertama sudah sekitar 70% untuk tahap pertama. Di sini ini bukan hanya kita nanti akan beribadah, kita bangun mission base untuk sekolah pendidikan dari PAUD, SD, SMP, SMA. Saudara, firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang disediakan Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sudah lama nggak nyanyi lagu. Bener, saudara. Maka dari itu benar kata Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tapi bagi siapa? Satu, yang mengasihi Dia, lalu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang penting saudara tetap mengasihi Tuhan, lalu tetap dalam track-nya Tuhan. Jangan ingin jadi orang lain. Haleluya. Dahsyat. Kalau mau saksikan kasih Tuhan itu, waduh, nggak habis-habis, saudara. Nggak habis-habis. Oke, yang ketiga adalah, sebentar saudara, ini langsung saya perbaiki ya. Langsung saya perbaiki saja, soalnya nanti saya lupa ini kalau nggak segera diperbaiki. Apa yang tak pernah dilihat telinga. Oh, ini tak perbaiki dulu sekalian. Waduh, dahsyat, saudara. Saya dapat ayat itu ya di rumah tua itu, saudara. Ada ayatnya. Wow, luar biasa. Mumpung ingat. Nah, luar biasa temuan kafir ini ya. Yang ketiga, tetap hidup sebagai penyembah. Kenapa kamu nggak doa? Aduh, stres, Pak. Loh, justru waktu stres itulah berdoa. Kenapa kamu nggak berdoa? Aduh, lagi malas. Ketika malas engkau berdoa itu menang. Tetapi kalau engkau lagi dapat duit, ya, lagi gajian, gaji 13, terus kamu dapat berkat, lalu berdoa, itu sih biasa. Tapi ketika engkau berbeban berat, kau tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu baru hebat. Itu baru engkau penyembah sejati. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, roh, spirit, dan kebenaran. Penyembahan dalam roh itu bukan bukan begitu, bukan sekedar berbahasa roh. Tetapi apa? Tidak, dari hati yang dalam, yang tulus, tanpa ada intervensi atau pengaruh apapun, murni menyembah Tuhan. Itu nggak sadar loh, biar nggak pakai gitar, nggak, ini air mata menetes, meleleh. Kenapa? Terharu dengan Tuhan. Bukan hanya terharu, terheri. Dan kebenaran. Benar itu bukan sempurna, tetapi ketika engkau mau dan mampu menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan, itu benar. Aduh, saya gini hatiku
Ternyuh Saudara. Saya lakukan itu walaupun berat. Tuhan aku dihina. Ada orang nggak sekolah, orang kampung, aduh nggak mau dengar nasihat saya, malah malah diberontak, malah dilawan. Kadang-kadang aduh, sedangkan ada kelas doktor, ada kelas sinode, ketua sinode saya ketika saya cerita, hanya ndak sampai 20 menit langsung ngomong, "Oke, Pak, ayo bangun," gini. Loh, kamu dididik tahunan kok malah melawan gitu. Aduh, tetapi tetap menyembah dalam roh. Itu bukan sekedar gini, ada orang ngomong, "Ah, sudahlah saya males kalau doa bersama Pak ini, terlalu singkat. Kami biasa lama, Pak." Loh, doa kok lama-lama ya? Dalam roh dan kebenaran. Bener, doa orang benar bila didoakan jadi gini, bukan cara doanya yang benar, tapi orangnya tuh bener dulu. Orang benar adalah orang yang mau dan mampu menyelesaikan segala perkara berdasarkan firman Tuhan. Ketika saya dibilang pendeta pendusta, yang dipengaruhi itu mengatakan mau menyelamatkan dari pendeta pendusta, sakit nggak? Sakit loh, saya jujur di hadapan Tuhan. Tetapi saya netralkan. Saya dapat Tuhan ampun. Dan doa saya bukan, "Oh haleluya Yesus tolonglah saya." Maka dari WL saya akan saya nasihati, "Kamu kalau mimpin doa, ya mimpin doa yang sukacita bukan duka." "Oh Yesus aku mau memuji-Mu. Aku bersukacita." Loh, bersukacita kok kayak nangis seorang mati, ya. Doa singkat padat gitu. Nah, tetap hidup sebagai penyembah Daud ini dalam keadaan apa? Malam hari dia curhat, pagi curhat, tetapi tetap menyembah Tuhan. Ayo kita cek, keasikan saya bersaksi. Ayat 7 sampai 8. "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu." Wah, ini sujud nih berarti Islam. Konditan, Kaina sama Aristo, aduh kasihan. Kalau semua sujud jadi Islam, ya tentara itu merangkak itu, merayap itu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau, takut ya, dengan hormat akan engkau. Tuhan tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Wah bagus tuh lagu itu. Nah, dia tetap menjadi penyembah, sembah, dari kata sembah, memberikan sesuatu. Dan Saudara dalam keadaan stres, tertekan, ditipu, ditelikung, dihujat, terus engkau masih bisa memuji Tuhan, itu bukan sekedar memuji, itu korban. Makanya kan ada korban pujian. Kenapa? Keadaan kita tuh ndak mungkin kita memuji Tuhan, tetapi apa? Seperti Ayub, istrinya ngomong, "Yup, yup, yup, wis modar aja, mati aja Tuhanmu nggak nolong." Ayub ngomong, parampuan, kau kayak wong edian kowe ya." Saya bayangkan kalau saya Ayub, wong edian kowe. Wah, kau hanya maunya terima yang baik, yang buruk kau enggak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Aku aku lahir telanjang, pulang telanjang. Ya memang begitu kita ini. Siapa kita? Nah, itu korban. Ayub masih memuji Tuhan walaupun dia mengeluh. Daud juga gitu. Ini Daud itu harusnya cuma curhat tok, tetapi dia masih memuji Tuhan, itu korban loh, Saudara. Nah, kalau memberi ya, Saudara memberi 50.000 di kantong kolek itu besar nggak? Di tempat saya itu besar, besar sekali malah. Loh, di tempat saya itu memberi persembahan yang pakai sebesar uang parkir itu masih ada. Apakah saya menghina? Tidak, saya kasih tahu, tidak. Tetapi saya kasih tahu ya, saudara, engkau memberi 100.000, wah apalagi 100.000 kalau di tempat saya itu, wah besar itu. Apalagi di atas itu ya, wah gitu. Tetapi gini, ini 100.000, oke, 100.000, lalu ada orang memberi, 2.000, tetapi dia punya simpanan 300 juta katakanlah begitu ya. Tetapi dia penghasilannya baru mendapatkan, 5.000 karena ngojek, yang lain udah habis untuk anak dan seterusnya, hari Minggu tinggal 5.000. Dia ngasih ini hampir 50% loh Saudara, hampir 50%, betul? Nah yang ini, besar mana secara manusia? Oh ini lebih besar, tetapi sebetulnya ini kecil.
kecil sekali nih, ya. Ini kecil sekali dibandingkan yang ini. Sorry kebalik. Ya, ini kecil nih, tapi yang ini lu besar. Makanya itu janda yang miskin itu memberi 2 peser, orang ngejek itu, tapi Yesus mengatakan itu dia memberi yang terbesar. Kenapa? Seluruh hartanya cuma itu dikasih. Oke. Nah, maka dari itu di sinode kami, mengkhawatirkan gereja-gereja yang persepuluhan sebagai mata pencarian. Ingat saya tidak mengatakan, melarang ya, tidak. Tetapi ketika menjadi mata pencarian ya itu salah. Makanya khawatir. Di tempat kami mengajar persepuluhan sesuai tag and konteks ya. Nggak ada persepuluhan, malah 100% hidup kita itu milik Tuhan. Nggak ada kapling-kapling, semuanya milik Tuhan. Beri dengan rela, kalau engkau cinta sama Tuhan, engkau pasti memberi yang terbaik. Bahkan kalau dengan konsep yang tidak dikapling-kapling, lebih dari persepuluhan loh. Kalau orang cinta Tuhan. Oke, tetap menjadi penyembah, bahkan berkorban dalam penyembahannya. Yang kedua terakhir, percaya hukum tabur tuai. Tetap percaya hukum tabur tuai. Supaya saya nggak lupa. Tetap percaya tabur tuai. Jangan lupa saudara, tadi korelasinya juga dengan poin 2, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan. Dan percayalah saudara, pokoknya engkau tetap komitmen pakai prinsip ini ya saudara, DKK, disiplin, komitmen, konsisten, itu aja. Terhadap apa? Kebenaran. Itu saudara. Maka saudara, percayalah akan ada hukum tabur tuai. Saudara baca ya, apa yang ditabur orang akan dituainya gitu. Tapi jangan dipelintir dengan ayat gambling ya, berilah maka mendapat, kalau kamu kasih 100.000 jadi 1 juta itu gambling, tinggalkan tuh mimbar yang begitu. Ayat 9 dan 10. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Ini musuh-musuhnya Daud. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Orang yang dusta, orang yang menelikung dari belakang, orang yang jatuhkan orang, itu selalu orang yang memberontak terhadap Tuhan. Kenapa? Engkau nggak percaya kepada cara Tuhan. Maka dari itu sekali lagi saat ini saya dengung-dengungkan, kalau saya berapologetika saya tidak membela Tuhan. Saya membela iman saya menjelaskan iman saya yakinkan walaupun kau nggak percaya nggak ada urusan. Tuhan yang akan melindungi saya. Beda, kita nggak perlu front-front membela Tuhan, tidak. Nah, Daud mengatakan seolah-olah ini permintaan Tuhan, Daud, karena Daud tahu Tuhan hukummu mengatakan begini maka jadilah, kayak gitu loh. Maka dari itu Bapak Ibu, tetap percayalah dan terjadi. Sekali lagi saudara, kenapa saya sangat-sangat yakin dengan tidak ada dusta yang dikenan Tuhan? Karena saya ngalami. Maka dari itu saya khotbah, kalau nggak ngalami saya nggak mau saudara. Itu teori. Sedapat-dapatnya saya menyampaikan sesuatu yang sudah saya alami. Maka saudara, orang mau debat, Yesus mati segala macam. Ini kesaksian saya yang kayak gini nih. Ini kesaksian. Saya berdoa dalam nama Yesus. Nggak dalam nama doktrin, tapi dalam nama Yesus Tuhanku. Tidak dalam nama yang lain. Tuhan hidup. Dan ini saudara, wah Pak Eri banyak duit. Saudara, bukan begitu, banyak orang salah mengerti ya. Oh sudah, Pak Eri nggak perlu lagi di-support. Salah. Karena saya memisahkan dan saya menjaga integritas. Kalau uang pembangunan, sepeser pun saya nggak. Bahkan saya nggak pegang duit. Persembahan saya yang di gereja saya yang tiap minggu itu nggak sampai 1 juta saudara. Rata-rata ya saya ngatakan. Pernah 1 gitu, waduh rasanya besar sekali. Itu pun saya nggak pegang duit. Kenapa? Saya memang mendisiplin diri. Ya, saya bukan anti, enggak. Saya mendisiplin diri dan integritas. Kembali lagi saudara, perkara besar Tuhan, proyeknya besar, tetapi untuk kehidupan sehari-hari. Tahu nggak? Tuhan pelihara. Dulu ketika saya ada bisnis dan sekarang sama sekali tidak ada bisnis, Tuhan peliharanya sama. Bahkan kapasitas kepercayaan Tuhan malah lebih tinggi. Heran nggak saudara? Anugerah Tuhan saudara. Maka dari itu debat pun saya cuma ketawa. Saya ngalami Tuhan kok. Terakhir, ending orang benar. Kenapa saudara doa pagi hari itu dengan 5 hal ini penting? Silakan curhat kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu curhatnya kepada Tuhan ya, jangan di Facebook. Anak sakit, bukannya didoakan atau dibawa ke dokter atau belikan obat sambil didoakan, tetapi apa? Difoto itu anak dalam keadaan dikompres, lalu diupload di medsos, lalu ditulis cepat sembuh ya nak. Lalu
banyaknya like seolah-olah mempengaruhi, kesembuhan. Ada apa-apa curhat tentang istri, curhat tentang anak, curhat tentang tetangga, stop ibu-ibu terutama, bapak-bapak juga ada. Saya pernah kok seperti itu. Tapi saat ini lihat Facebook saya, beda sekarang, lebih memberikan kesaksian-kesaksian gitu. Nah, itu curhat kepada Tuhan, ending orang benar, penutup, 10-12. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri, buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang-orang benar ya Tuhan. Ingat, akan memberkati orang benar, bukan orang pandai, orang benar. Memberkati orang benar. Ya Tuhan, maka Engkau memagari dia dengan menganugerahkan-Mu seperti perisai. Jadi saudara, ada hukum tabur tuai, konsisten saja kepada kebenaran, maka orang yang benar akan satu diberkati, dua akan dipagari. Hebat nggak saudara? Inilah tabur tuai. Endingnya orang benar itu akan diberkati, dua akan dipagari. Saudara, ini bukan teologi kemakmuran, berkat tidak selalu materi. Tetapi kecukupan dan rasa cukup itu wah luar biasa ya. Seperti yang saya katakan, ada proyek misi yang besar itu miliar loh saudara. Loh seumur-umur tuh rekening saya itu aduh jangankan miliar puluhan juta aja enggak nyampe. Tetapi apa keluar masuk itu memberkati loh. Luar biasa nggak? Pernah saya dititipin orang, "Tolong Pak transfer ke sana." "Oh baik." Sampai ngene, "Tuhan ini duit kok ya lewat-lewat tok." Kapan berhenti gitu loh untuk saya gitu. Pribadi maksud saya ya. Tapi ya saya sukacita aja kalau saya ceritakan ini saya santai Saudara, dan Tuhan akan memagari. Wah dahsyat nggak Saudara? Loh, malah dia, loh. Tuhan akan memagari. Jadi Saudara, Bapak Ibu Saudara, doa pagi hari sudah saya ceritakan konsepnya dan percayalah dengan 5 hal ini, curhat dan terutama ayat bagian 2, tidak ada dusta yang dikenan Tuhan, lalu tetap hidup sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. 4, percaya Saudara ada hukum tabur tuai, tabur yang baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, lalu ending orang benar kesimpulannya adalah haleluya. 1, diberkati. 2, dipagari oleh Tuhan. Saya mendapatkan perlindungan Tuhan. Saya sampai titik enggak bisa apa-apa, cuma diam. Dan ketua sinode saya sampai menciptakan lagu, ajarku diam, 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 dihina diam. Karena apa? Pembalasan adalah aku. Saudaraku, Tuhan memberkatimu dan Tuhan memagarimu. Amin. Saudara, dalam keadaan apapun mari tenangkan diri supaya saudara dan saya bisa memilih skala prioritas hingga kita menjadi umat yang lebih dari para pemenang. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Engkau pegang tangan dan kami memegang erat-erat tangan-Mu menjadi umat pemenang. Kami tenang di hadirat
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang